rangkaian melati yang ku simpan. Karena itu satu-satunya sarana wabah seni yang bisa berekspresi berlebihan. Ini jadi karena itu satu konten di mana nyanyi, menari dan acting bisa jadi satu, dan susah sekali. Itu bukan skill yang mudah sekali untuk satu orang atau satu talenta ya untuk bisa dapat itu semua gitu. Dan itu kan saling menunjang satu sama lain. Dan pertama kali suka teater musikal karena waktu itu saya waktu kecil itu nonton film tentang musikal, which is The Wizard of Oz, dan selalu tagline-nya There's no place like home, and then I found home in theater, di musical theater. Karena waktu itu nonton Judy Garland yang waktu jadi Dorothy di Lukisan Bawah Rainbow, and since then aku selalu nonton. Aku suka yang berbau-bau musikal gitu, yang nyanyi-nyanyi setiap komunitas kayak nyanyi gitu kan. Itu ya ada keinginan aja gitu kayak bisa ikut satu produksi musikal. So keinginan Judy Garland. Oh, itu Barbra Streisand. Barbra Streisand juga. Because she started a lot of musical juga. So yeah, my reason karena knowing myself nggak benar besar di Indonesia gitu, dan itu yang gue di kerja di luar negeri itu disitulah saya kecantol teater musikal yang budaya di sana juga kan. Aku tuh mulai musikal itu ketika pindah untuk kedua kalinya. Jadi so highlight sedikit emang waktu umur 31 tahun, balik lagi umur 6 tahun, balik lagi ke sana SMP, dan dari situ aku aktif di paduan suara, dan setiap di high school production selalu ikut. Kuliah pun juga aku ngambil kelas drama, ngambil kelas acting. Ketika itu saya lulus kuliah emang dari waktu kuliah sempat stop gitu, tidak ke bidang seni, of course karena tuntutan keluarga. Oh, kamu bisa mau kesini sih, mau ke apa, teater, mau acting. So jadi ketika itu sambil ke ya udah I did my best, I tried, udah semester latihan, semester kerja juga, ada audition gitu, Miss Saigon ya, I mean it's Miss Saigon gitu lah, Lea Salonga started it gitu. So kemudian ada audisi, they said this is the off Broadway production, meaning udah memang sudah tidak diproduksi di Broadway lagi, cuman you have to start somewhere kan. Jadi waktu itu ketika ada audisi ya udah saya pergi aja I audition for Kim, tapi ternyata I didn't get Kim, tapi aku dapat understandingnya Gigi, which is the second lead, salah satu main karakternya Miss Saigon juga, dan juga menjadi di ensemble. Jadi dia waktu itu kan ada, I think it was seminggu productionnya kan karena off Broadway. So emang ya I tried my luck aja gitu kan, karena oh my god gimana sih rasanya dalam satu production gitu, terus and it was like Miss Saigon gitu kan, yang sama juga musik yang bikin musical. Jadi dan sering banget nonton teater musikal the Broadway ones. So dari itu mulai keisengan terus dapet productionnya and performing gitu, and oh my god I was like so excited. So it's the best feeling ever, kalian bisa merasakan itu juga gitu. Kalau teater musikal itu kan otomatis kan you are a singer gitu, adalah penyanyi, karena itu basic utamanya untuk teater musikal adalah harus bisa menyanyi gitu kan. Jadi untuk saya menjadi penyanyi karena saya suka nyanyi dan saya suka berkarya. Saya suka menulis, dan kenapa saya memilih untuk sebenarnya bukan pilihan gitu loh, karena kenapa enggak orang-orang tahu gitu sebenarnya nyanyi saya itu begini karakternya, dan saya suka musik yang seperti ini, seperti genre saya ini gitu. Entah orang bisa bilang apa ya gitu, ini genre-nya apa sih, dia jazz or dia musikal. I would say swing Broadway, karena
Itu saya kan juga benar-benar bermulainya kan from theater gitu loh. Dan cara saya karya yang saya tulis juga itu adalah suatu ucapan-ucapan dan cerita saya gitu loh. So as if I'm telling a story. Gitu. Jadi sebenarnya saya bisa bilang nggak bisa bilang untuk jadi penyanyi tok, tapi I like to sing karena saya suka berkarya dan saya suka bercerita, tapi dengan cara menyanyi. Dan semua lagu itu dinyanyikan saja. Ku kan bernyanyi Ya langsung gitu. That's my special. Jujur terus terang, I don't wanna be an expert on this karena saya juga baru juga gitu, belum lama juga udah di Indonesia dan di ya I listen to different kind of music juga gitu, maksudnya mulainya juga pas balik ke Indonesia kan radio dulu gitu. Dan kondisinya kayaknya kita we need more variety, kita perlu banyak variasi aja. Dan musik kita kayaknya jangan terlalu segmented terus. Be more open ya kan, ada yang namanya mainstream, anti-mainstream. Can we just listen to music because the music is good? The music sounds good for your ear and it's deep for your soul. So kayaknya kita perlu karakter aja sih gitu, karena kebanyakan kalau yang saya lihat kebanyakan imitation aja gitu. Nanti I wanna save Lokananta. That's one of them. That's one of them. Misiku ya make ini ya buat orang-orang Indonesia bahwa musik Indonesia sendiri dari zaman dahulu tuh ternyata banyak sekali yang bisa didengarkan dan you can learn so much from all this good music. Dan satu misinya adalah untuk mengetahui sejarah musik Indonesia, not necessarily musik daerah tapi musik Indonesia, karena menurut saya lo bisa kemana aja seluruh dunia gitu kalau misalnya kita nggak tahu akar kita nggak tahu kita asal dari mana, kita nggak akan bisa menjelaskan siapa diri kita kan. Cireng. Kuliner berarti ya? Kuliner, makanan sih. Makanan. I mean, banyak banget makanan Indonesia yang belum pernah saya coba gitu. Saya aslinya orang Jawa terus suka cireng gitu. Anything, makanan sih gitu. Dan saya asli Solo, bukan asli Jawa Tengah, Solo, dan kadang gitu pun saya nggak tahu makanan asli Solo, makanan asli Solonya juga. Jadi so many food jadi sekolah biarpun itu cuma kerupuk putih biasa juga saya suka makan, pecel lele, bener yang on the street itu the food yo, itu kan yang karena yang bisa masuk CNN. Budayanya sih, the tradition. As much as I'm very modern, kayak sebenarnya konvensional juga, konvensional dan juga konservatif. Dan dimana masih ada orang yang percaya dengan, ya nggak mistis sih, cuma masih percaya dengan budaya masing-masing gitu. kira siapa gerangan. Okay, first of all, Indonesia is not only about Bali, okay? Yeah. Aku mau Raja Ampat, it's like the it place right now. I wanna go to Toraja. Belum pernah sih, tapi wisata favorit still remains for me still Bali. Gitu. I think I know Indonesia is not always about Bali, cuman Jogja is still love. I mean Malioboro to me it's everything is in there. Gitu. Di Indonesia dong.
Kenapa? Because it's home. Yeah, it's my country no matter how much so Inggris gitu, it's my country tapi Indonesia lah gitu ya. Maksudnya gue 13 tahun di luar tapi tetap pengen pulang ke Indonesia gitu karena basically ya where my family is gitu, dan kalau ada apa-apa udah tahu sistem negaranya seperti apa kan di sini. Ditinggal di luar enak mungkin untuk sesaat ya, untuk kayak untuk get away untuk sementara, tapi lo tetap aja gitu, lo tinggal di negara orang gitu, lo jadi tamu di negara orang. Gimana kalau di Indonesia ini rumah lo, ini you can host your own home. Gini sih rasanya lo nyaman di rumah sendiri daripada tamu yang mau orang. Jadi gue pengen terus it's like in my skin, you know. Halo, saya Amy Sarah. Saya telah mendeskripsikan Indonesia. Yayers! Keluar kota, aku kan turut serta. Semalam yang ku pinta lagi, sedetik, sekejap, cukuplah. Usah dikau bimbang akan rahasia ini, walaupun rembulan mengetahui. Semalam sebagai kenangan nan akhir asmara dilara. Aku kan bernyanyi sehidup semati dalam kenangan abadi. Teganian aku begini, dilamun gelombang rona mimpi, merana merayu menyepi. Hanya semalam yang ku pinta lagi, sedetik,